audio Ibu lagi nggak benar ya. Oke, ini kita hari ini agendanya adalah mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja, betul ya? Benar Bu, benar. Ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Harusnya kita udah di kelas ya, tapi nggak apa-apa, udah masih boleh kita online karena masih kontrak. Insya Allah minggu depan kita efektif udah di kelas, gitu ya. Ya ini karena kelas bahasa Inggris, ya Ibu mau bilang ya sebenarnya kemarin Ibu udah nggak mau ngajar bahasa Inggris lagi ya. Tapi karena SDM kita kurang, terutama dosen-dosen, sehingga Ibu tetap harus ngajar. Tapi Ibu sudah ngomong ke Prodi bahwa Ibu nggak akan ngomong bahasa Inggris karena Ibu memang tidak punya capable ke sana gitu ya. Takutnya saya campur-campur juga enggak, kalian malah tambah bingung gitu ya. Paling nanti Ibu akan share materi bahasa Inggrisnya gitu ya, atau Ibu translate gitu ya, baru Ibu share. Ini ada Ibu udah ini yang bahasa Indonesia, Ibu akan share coba yang versi bahasa Inggris. Karena juga rencananya ini kenapa? Dia ke ini ya. Karena juga kita kan rencananya Ibu itu mau kita nanti walaupun di kelas itu kita akan katanya kelasnya agak besar tuh ya, jadi bisa masuk kelas secara teknis kelas A dan B barengan gitu ya. Kita uji coba dulu gitu ya, 1 kali pertemuan nanti di kelas. Kalau memang aman dan nyaman, ya kita lanjutkan ya, digabung aja kelas A dan B. Jadi makanya Ibu punya kebijakan, Ibu pakai bahasa Indonesia aja ya kan. Nanti paling Ibu share yang versi bahasa Inggris ya. Mungkin juga apa namanya? Ya karena waktu terkadang Ibu nggak bisa sempat share, apa ya, translate gitu ya. Jadi Ibu minta tolong nanti formatnya kalau misalnya Ibu sempat Ibu ini, kalau enggak mohon bantuannya ya teman-teman gitu, bisa bantu translate gitu kalau Ibu nggak sempat gitu. Tapi Ibu usahakan. Nah ini Ibu udah ini Ibu bagi dulu ya ke siapa? Ke Biga ya. Iya Bu, Ibu boleh Bu. share Bisa. yang versi bahasa Inggrisnya tolong dikasih ke temannya, khususnya ya Alani dan siapa namanya? Hamdan ya. Mana sih itu? Yang mana? Oh ini. Sebentar. Terus saya baginya. Kemudian Ibu ini dokumen yang ketiga English ya. Open sheet itu Ibu udah kirim ya. Terus ada juga yang materi, Ibu udah translate, tapi baru sebagian ya. Ibu belum sempat sebagiannya. Nanti kalau ada Ibu waktu lagi, Ibu bakal bantu transfer lagi ya. Terus secara umum sih udah. Ketiga mana sih ya? Ketiga. Harusnya kalian kuliah apa hari ini? Harusnya mikrobiologi Bu sama Bu Rini. Tapi Bu Rini mulainya minggu depan. Oh gitu. Ya tergantung dosennya ya. Tapi kalau dari prodi sih suruhnya hari ini. Jadi ya Ibu mah ikut-ikut aja.
dari prodi bilang hari ini ya udah sok hari ini. Tuh, ya mana sih itu? Udah itu aja dulu nanti Bu belakangan materinya. Oke, itu udah ya di-share ya Biga ya bahasa Inggris ke temennya, khususnya yang bahasa Hamdan dan Kalan ya, itu wajib. Kalau yang lainnya fardu fardu kifayah. Oke, Ibu share screen lagi, share screen lagi. Nah, ini yang versi bahasa Indonesia aja ya, yang Ibu share. Oke, sip. Mana nih? Ini yang, kalian ada berapa orang sih? 49 partisipannya. Yang lain pada kemana? Belum hadir atau gimana? Ada 50 kan kalian? Ya Bu, sebenarnya ada 50. Ada yang keluar juga, Malena keluar, ada mengundurkan diri. Oh, Sama ada satu yang lagi, mengundurkan diri. ya, sama satu lagi ada Hijriah Kamalia, belum ada kabarnya sampai sekarang Bu. Oh, tapi masih mau lanjut. Belum tahu Bu, karena emang nggak bisa dihubungi. Tapi bermasalah gitu ya. Nggak ngerti juga Bu sebenarnya. Nanti coba dicat lagi. Siapa PA-nya? Tahu nggak PA-nya siapa? Dosen pembimbingnya ini Bu Linda. Oh, Bu Linda. Siapa yang tadi? Siapa namanya? Hijriah Kamalia. Oh, jadi ya, coba nanti ditanya ke Bu Linda ya. Kalau memang bermasalah tuh gimana? Yang lainnya hadir berarti ini ya. Yang lainnya hadir. Oke. Jadi hari ini kita K3, insya Allah besok misi kerja ya. Jadi, Kalau K3 ini ya 2 SKS ya, tidak ada praktikumnya ya. Kemudian yang mengajar cuma ibu sendiri gitu ya, ada tim teaching. Kemudian untuk CPL, CPK, silakan CPMK, silakan baca sendiri ya. Deskripsinya teman-teman bisa lihat mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja yang dirancang untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai konsep dasar dan ruang lingkup kesehatan ya. Mana? Dan keselamatan kerja ya. Prinsip-prinsip ilmu kesehatan dan keselamatan kerja, upaya peningkatan status kesehatan kepada pekerja di tempat kerja, serta upaya meningkatkan keselamatan pekerja di tempat kerja. Jadi sebenarnya ada kaitan saling terkait juga nanti dengan gizi kerja gitu kan. Tapi kalau gizi kerja juga menghitung status gizi para pekerja, jadi memang fokus pada pekerja gitu ya. Kalau ini fokus pada lebih luas aja gitu ya untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kita lihat dari bahan kajian. Kalau bahan kajian ini kan kita ambil dari bahan kajian yang ditetapkan oleh IB. Nah, beberapa poin-poin ini, beberapa poin penting yang bisa masuk nanti, bisa masuk yang mungkin kalian harus semacam kisi-kisi gitu ya, yang kemungkinan bisa ada di apa namanya UKOM, materi UKOM ya, bahan kajian ini. Jadi memang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama poin keselamatan kerja, pengawasan kerja pegawai ya, maupun mengoperasionalkan APAR itu seperti apa nanti kita ini, kemudian alat pelindung kerja juga ya kan, itu penting. Kemudian hijin ya, bagaimana hijinnya, izin pegawai, kemudian identifikasi keadaan lingkungan ya, identifikasi alat bahan kebersihan untuk produksi, khususnya produksi makanan seperti apa ya. Kemudian sarana fisik peralatan.
perencanaan desain layout sesuai kapasitas institusi dan syarat kemanfaatan, pengawasan pelaksanaan pembangunan ruang, penyediaan makanan, dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, dan ya khususnya bagian dapur. Nanti jadi kita akan belajar bagaimana menganalisis resiko bahaya gitu ya di khususnya di dapur ya, karena kalian kan nanti ahli gizi ya, jadi memang fokusnya ke dapur karena tempat kerja kalian ya kalau misalnya di rumah sakit ya di dapur, atau kalau di perusahaan tetap ya di dapur juga gitu ya fokusnya. Makanya kita nanti coba kita bikin bersama-sama gitu cara menganalisis apa namanya analisis resiko ya untuk khususnya di daerah dapur gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas ini ya. Sekarang kita lagi bahas FPS-nya, kemudian pengertian konsep dan tujuan ketiga. Di hari ini kita sudah mulai masuk pendahuluan. Pertama sih perundang-undangan juga gitu ya, kaitannya dengan perundang-undangan gitu. Jadi memang segala sesuatunya ya kan harus ada dasarnya ya kan, termasuk bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja ini dilihat dari aspek hukumnya bagaimana gitu ya, supaya kuat gitu kenapa kita ada alasan kenapa kita melakukan itu. Kemudian nah ini ya nomor 2 ini perundang-undangan kan masuk. Jadi nanti yang 2 dan 1 ini ya kita majukan. Jadi gini, kita kan dekat lagi, nggak jauh lagi puasa gitu ya. Kemungkinan ibu percepat gitu ya. Jadi setiap 2 materi gitu saya cepetin jadi 1 gitu, 1 kali pertemuan. 2 materi 1 kali pertemuan. 2 kali materi 1 kali pertemuan. Sisanya nanti di belakang tinggal mengerjakan tugas gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman nggak terlalu ya, kita nggak terlalu setengah kesulitan ya karena bulan puasa ya, terutama ibu juga ya karena kita kan bicara gitu ya, jadi agak kesulitan ya kalau bulan puasa. Makanya kita taktisi nanti materinya di awal, paling nanti kalau masih ada waktu di belakang kita gunakan untuk mengerjakan tugas gitu ya, tugas terkait dengan materi, kemudian UTS. Jadi kemungkinan dipercepat ya. Jadi setiap 2 pertemuan ibu ringkas 1 gitu. Ini juga misal pertemuan 3-4 pencegahan dengan investigasi ibu gabung gitu ya. Kemudian sisanya lagi pertemuan 5-6 ibu gabung. Pertemuan 7 ya itu ya. Jadi sekitar efektif pertemuan di kelas 4-5 kali pertemuan gitu ya. Sisanya nanti ya tugas. Ya, mungkin kalian tetap di kelas gitu mengerjakannya atau di mana nanti kita bicarakan sama-sama. Paling gitu, sisanya UTS. Kalau UTS itu ya berarti sudah lebaran. Ya, ini kita akan belajar tentang SMK 3 itu apa, kemudian inspeksi pemeriksaan K3 itu apa. Jadi ini ada 2 kali karena materinya cukup banyak. SMK 3 sebenarnya juga banyak ya materinya. Tinggal apa-apa. Ini alat pelindung diri, izin industri, dan K3 lingkungan. Kemudian laporan periode aktivitas K3. Itu ya. Sampai selesai itu 14 kali pertemuan sama UTS UAS, ada 16, total 16. Tuh, jadi bobot penilaian untuk tugas ada ya masih sama sih ya.
Sebenarnya ini Ibu juga agak bingung ya kenapa prosesnya banyak banget gitu ya. Kayak kurang apa baru masalahnya nilai tugas beda lagi gitu kan. Ya berarti nanti dilihat dari salah satunya juga kehadiran kalian, kemudian keaktifannya juga ya kan, bertanya dan sebagainya. Kemudian responsif kalian juga, terus bagaimana kalian memaksimalkan dalam pengerjaan tugas, ya terutama nanti di kelas kan ya, bagaimana gitu. Termasuk attitude juga, karena kan proses masuk di attitude, ya paling itu ya, yang masuk ke proses. Kemudian nanti paling kalau misalnya ada beberapa tugas ya ya seperti biasa Ibu jadikan salah satu menu tugas, yang lainnya sebagai penambah-nambah nilai proses karena ya proses ini lumayan besar ya 50%. Jadi eh, harapannya semua bisa memenuhi aspek-aspek gitu ya dari proses UTS UA sehingga nilainya bisa maksimal. Gitu ya adik-adik sekalian. Ada pertanyaan nggak untuk RPS kita? Sementara belum ada, Bu. Udah jelas ya. Sip, thank you. Kita masuk langsung materi ya untuk hari ini, perkenalan. Sebentar Ibu. Pengenalan lagi ya. Kesehatan. Oke, udah muncul nggak peraturan perundang-undangan? Udah, Bu. Ya, oke, jadi ini dasar hukum dari K3 ini. Kenapa kita perlu pelajari? Ya pastinya semuanya kita perlu ada dasar yang kuat gitu ya. Kenapa kita perlu memahami dan mempelajari kesehatan dan keselamatan kerja itu gitu ya. Nah, kita lihat di sini pasal 27 ayat 2 gitu kan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi di sini adalah dasar utama gitu ya. Kenapa salah satu unsur keselamatan ketika kita bekerja itu adalah bagian dari hak asasi manusia dong ya, kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita bekerja kemudian tidak kemudian si pengusaha misalnya lepas tangan, ya kan? Harus ada apa namanya aspek-aspek keselamatan dan kesehatan karena itu bagian dari bagaimana kita memanusiakan manusia ya.
tertuang di pasal 27 ayat 2 gitu ya. Ini menjadi dasar pokok kenapa kita perlu memasukkan unsur-unsur kesehatan dan keselamatan pada saat kita bekerja gitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ya kan? Pasal 86, 87 tentang keselamatan dan kesehatan. Jadi tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Itu ya. Nah, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Oke, gitu ya. Jadi pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi. Ya, khususnya dalam apalagi ketika terjadi kecelakaan kerja, ya. Nah, ini juga Undang-Undang Nomor 13 ya, paragraf 5 pasal 86 ya. Setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian moral dan kesusilaan, dan yang terakhir adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Ya, jadi ini nggak jauh-jauh dari hak ya seseorang, hak dari warga negara, kaitannya dengan kemanusiaan, unsur kemanusiaan ya. Yang kedua adalah melindungi keselamatan pekerja, mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sebenarnya ketika kesehatan dan keselamatan kerja itu menjadi fokus, itu akan meningkatkan produktivitas pekerja. Dan kalau meningkatkan produktivitas kerja, yang untung juga para pemberi kerja itu atau pengusaha, ya kan? Karena produktivitas kerja meningkat, ya pastinya juga kalau produktivitas meningkat, ya pastinya keuntungan juga kalau bagi pengusaha ya, keuntungan juga akan berbanding lurus gitu ya dengan kebaikan atau keuntungan perusahaan misalnya. Atau kalau di lembaga berarti produktivitas pelayanan misalnya. Jadi itu memang berbanding lurus, jadi tidak ada ruginya ketika kita mencoba untuk memaksimalkan poin-poin tersebut ya, poin kesehatan dan keselamatan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ya, pasal 87. Pertama, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan sebagai dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Keselamatan Kerja ya, selain itu nomor 1 tahun 1970. Jadi memang sangat banyak ya yang kemudian menjadi dasar hukum penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sangat kuat alasan bagi kita ya untuk kemudian menjadi ketika ada misalnya kegiatan atau ada proyek, ada pekerjaan, ya kita memberikan misalnya aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja belum maksimal. Kemudian kita sudah tahu, kita sudah dapat ilmunya, ya kenapa tidak kita memberikan informasi tersebut atau ilmu yang kita sudah dapatkan di tempat kita bekerja. Dengan misalnya kita mengupayakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja ini penting karena memang sudah ada dasar hukumnya, ya kan? Kemudian
hak ya, itu menjadi hak dari pekerja dan kewajiban bagi penyelenggara ya dalam berbagai pekerjaan kah atau kegiatan bukan atau apapun itu ya, kesehatan dan keselamatan kerja ini menjadi poin yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian oke, tujuannya ya. Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan pekerjaannya. Ini hak ya. Satu ada haknya, yang satu sebagai kewajiban. Jadi masing-masing adalah hal yang pokok gitu untuk dilaksanakan. Kemudian orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya. Oke. Yang terakhir, sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Ya. Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui kampanye pemasyarakatan, pembudakan, kesadaran, dan kedisiplinan. Ya. Jadi memang untuk memberi kesadaran ke masyarakat itu tidak mudah. Dia butuh proses. Tapi kalau Ibu lihat ya, sudah banyak yang perusahaan-perusahaan khususnya yang memang sudah mulai melek gitu matanya untuk memahami bahwa memang ini penting gitu ya. Kesehatan dan keselamatan kerja ini penting bukan hanya untuk pekerja juga, tetapi untuk pengusaha juga ya. Kenapa ya? Karena ini berbanding lurus dengan kinerja gitu, berbanding lurus dengan produktivitas, berbanding lurus dengan hasil ya yang didapatkan, sehingga tidak rugi juga ya bagi misalnya pengusaha ketika dia melaksanakan atau menggunakan prosedur K3 ini gitu ya, karena ini untuk kebaikan bersama. Nah, cara untuk supaya kesehatan dan keselamatan kerja ini bisa semakin digaungkan, yaitu tentu dengan berbagai cara, bisa dengan tadi ya, kalau kita misalnya sudah di perusahaan, kita share ilmu aja gitu kepada orang-orang di sekitar kita. Lama-lama kita sounding, lama-lama juga akhirnya mereka mulai kepo ya kan, apa itu gitu kan. Lama-lama juga kita kalau sudah mulai kepo, bagus tuh kita misalnya melakukan edukasi ya orang di sekitar kita aja gitu, atau penyuluhan ya kan orang di sekitar kita aja, nggak perlu yang formal-formal gitu. Ketika sudah tersounding dan terdengar misalnya sampai ke atasan gitu kan, nah itu kan akan ya kalau sudah sampai di atasan ya kan pemegang kebijakan, nah, itu lebih baik lagi kalau sudah ada sampai ke telinga atasan atau pengusahanya, ya itu kan bisa menguatkan ya untuk melakukan membuat kebijakan misalnya dengan mengadakan K3 di setiap aspek perusahaannya seperti itu ya. Kemudian ya tadi kampanye, ini kampanye samalah seperti mirip-mirip ya, tapi kalau kampanye ini sifatnya memang lebih luas gitu ya dibanding kita penyuluhan atau edukasi ya kan. Nah kemudian pemasyarakatan ya, kalau ini turun ya sama lah, ini penyuluhan juga. Kemudian pembudayaan. Nah ini pembudayaan maksudnya ya kalau misalnya sudah ada kebijakan ya kan itu kalau bisa melekat gitu dalam segala aspek gitu. Itu mulai dari diri kita sendiri gitu kan, dimulai dari kita sendiri baru bisa kita sampaikan ke orang lain. Kalau sudah mulai orang lain juga yakin dan mulai paham nilai-nilai dari K3 ini, ya mestinya itu pembudayaan tidak sulit untuk dilakukan. Kemudian kesadaran dan kedisiplinan. Ya kalau kesadaran dan kedisiplinan ini juga ya sama sih, kurang lebih sama ya, bahwa yang penting sebenarnya menyadarkan nilai-nilai. Kalau nilai-nilainya sudah ada, itu mudah untuk
apa namanya, pada proses-proses berikutnya gitu ya. Oke, ini sama tadi ya, nomor 1 tahun 1970. Nah, kalian bisa lihat bab 1 pasal 1, ini aja poin-poin aja ya. Yang pertama tempat kerja, yang poin ruangan dan lapangan, yang tertutup dan terbuka, yang bergerak dan tetap. Untuk tempat kerja ada pengurus, ada sumber bahaya, dan ada usaha. Gitu ya. Nah, untuk pengurus ini apa? Nah, ini biasanya disebut dengan pucuk pimpinan atau yang bertanggung jawab atau yang memiliki kewajiban. Kalau pengusaha, orang badan hukum yang menjalankan usaha atau tempat kerja, gitu ya. Kemudian Direktur Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya ini apa namanya, Keputusan Menteri Nomor 79 ya tahun 1977. Kemudian pegawai pengawas, ya ini biasanya khusus di bagian ketenagakerjaan dan spesialis. Kemudian ahli keselamatan kerja, jadi memang ada khusus ahli keselamatan kerja, karena kan sebenarnya ini kan K3 ini kalau ini kita ada jurusannya sendiri ya, biasanya di Fakultas Kesehatan Masyarakat biasanya ada jurusan atau prodi K3 itu. Biasa di bawah naungan kesehatan masyarakat lah pokoknya. Jadi memang khusus untuk belajar tentang K3 ini. Jadi memang K3 ini dibutuhkan ahlinya yang memang mendalami gitu, minimal sudah mengikuti pelatihan kompetensi ya, walaupun mungkin dia bukan khusus secara formalnya belajar tentang K3, minimal ikut pelatihan kompetensi dan menyatakan lulus uji kompetensi gitu ya, disebut ahli keselamatan kerja. Nah, ini bab 2, pasal 2, tempat kerja dalam wilayah hukum RI. Yang pertama darat, dalam tanah. Yang kedua permukaan air, dalam air, dan udara. Jadi ada 3 gitu ya, khususnya wilayah hukum RI. Nah, rincian tempat kerja terdapat sumber bahaya yang berkaitan dengan apa saja. Pertama, keadaan mesin, ya, alat, bahan. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, cara kerja. Yang kelima, proses produksi. Ya, kemudian kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja, catatan peraturan pelaksanaan digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral. Jadi, kemungkinan untuk perubahan atas rinciannya dengan catatan ada peraturan pelaksanaan yang digolongkan dalam bidang teknis dan sektoral. Jadi, masing-masing ada bagiannya gitu ya. Nah, syarat-syarat K3 ya, kalau menurut pasal 3 yang pertama arah dan sasaran yang dicapai melalui syarat-syarat K3. Yang kedua, pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat 1 tadi yang sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Tuh ya. Kemudian pasal 4 ya, pembahasan tentang penerapan syarat-syarat K3, kemudian sejak tahap perencanaan sampai pemeliharaan. Jadi kalau sudah dilaksanakan, apakah sudah? Itu tidak juga ya, memang tetap harus berkesinambungan. Ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi dan monitoring, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengatur prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis. Ya. Yang terakhir, kecuali ayat 1 dan 2, bila terjadi perkembangan iptek dapat dicatatkan lebih lanjut. Jadi, kalau ada hal-hal di luar itu dan ada perkembangan lagi, itu bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini pasal 5, yang pertama, direktur sebagai pelaksanaan umum, wewenang dan kewajiban. Ini direkturnya. Yang pertama yang
memiliki wewenang ya dalam proses K3 ini. Yang pertama adalah direktur. Ya, menurut Keputusan Menteri Nomor 79, kemudian selain itu adalah pegawai pengawasnya, ya kayak supervisornya gitu ya. Yang ketiga adalah ahli K3 gitu ya, terutama yang bekerja di perusahaan tersebut ya, atau di lembaga tersebut. Kemudian pasal 6 ini membahas tentang panitia banding. Kemudian yang 7, pasal 7 itu retribusi, pasal 8 pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan secara yang nomor 2 ini berkala ya. Nah, sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian juga berkala, bukan cuma sekali udah gitu kan. Jadi memang baiknya ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Nah, ini tertuang pada Peraturan Menteri sebenarnya tahun 1980. Nah, pasal 9 itu pembinaan. Ya, pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan. Kemudian dinyatakan mampu dan memahami pekerja. Pengurus wajib melakukan pembinaan, memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3. Jadi, inti pokok dari pasal 9 adalah bagaimana perusahaan itu memahami, kemudian sudah itu menunjukkan, menjelaskan, membina, gitu dan mentaati ya syarat-syarat K3. Pasal 10 ini kaitannya dengan apa sih pengertian dari panitia pembina K3 ini. Nah, pasal 11 itu kaitannya dengan kecelakaan. Kewajiban mengurus untuk melaporkan kecelakaan, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Nah, pasal ke-12 hak dan kewajiban ya tenaga kerja. Yang pertama, memberi keterangan yang benar ya sebagai pegawai pengawas dan ahli K3. Nah, kemudian memakai APD, kemudian memenuhi dan mentaati semua syarat K3. Yang keempat, meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3. Ya, menyatakan keberatan kerja bila syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan. Nah, itu ya. Jadi ketika seorang bekerja, kemudian dia menyadari bahwa ini bahaya, beresiko, tetapi tidak ada syarat-syarat K3, tidak ada APD, gitu kan, dan itu bisa membahayakan dia. Ya, itu hak dari tenaga kerja, gitu kan, untuk menolak itu. Nah, itu misalnya kemudian dia menolak dan akhirnya dihukum atau disanksi, itu bisa kita membela diri bahwa ini adalah salah satu dari ketentuan hukum ya, terutama di Indonesia. Jadi jangan sampai kemudian semena-mena dan kita dipaksa juga. Ketika kita sudah dipaksa melakukan sesuatu, kemudian tidak ada APD sama sekali, yaitu menjadi ketika ada apa-apa ya kewajiban menjadi tanggung jawab dari berbagai tadi poin-poin yang bertanggung jawab, misalnya tadi direkturnya ya kan, kemudian pengusahanya ya kan, dan ya berjenjang tadi kan yang pengawas, supervisor dan ahli K3-nya. Jadi kembali lagi ini menjadi pokok bahwa jangan sampai kita ragu untuk mengatakan tidak ketika misalnya kita karena memang kita dilindungi gitu ya oleh undang-undang. Kemudian pasal 13, kewajiban memasuki tempat kerja. Barang siapa akan masuk ke suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD. Dan pasal 14, kewajiban pengurus yang menempatkan syarat-syarat K3 tempat kerja, Undang-Undang Nomor 70 dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3. Yang terakhir, menyediakan APD secara cuma-cuma. Nah, jangan sampai juga
yang menyediakan APD ini ya kita sendiri ya kan, yaitu menjadi tugas dari lembaga ya tempat kita bekerja atau perusahaan kita bekerja, apalagi khususnya untuk kepentingan dari perusahaan atau lembaga, maka yang wajib menyediakan APD adalah perusahaan tersebut atau lembaga tempat kita bekerja, bukan kita ya yang wajib menyediakan. Nah, ini juga tertuang di pasal 14. Kemudian pasal 15, ketentuan penutup. Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ancaman pidana atas pelanggaran maksimum 3 bulan kurungan atau denda maksimum 100.000. Ya, ini kan. Jadi ada ketentuan penutup. Jadi pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di sebelumnya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan, dan ancaman pidananya juga jelas ya atas pelanggaran. Yang pertama maksimum 3 bulan kurungan atau denda maksimum 100.000 rupiah. Ya. Nah, tindak pidana tersebut adalah pelanggaran pasal 16, kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun. Ya. Kemudian aturan peralihan mengenai keselamatan kerja tetap berlaku selama tidak bertentangan. Menetapkan Undang-Undang Nomor 70 sebagai Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam Elaran Negeri Nomor 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970. Nah, ini peraturan organik ada terbagi dua, yaitu secara sektoral dan kebijakan teknis. Nah, ini adalah bankan ya, di mana ada faktor penyebabnya. Ya, faktor penyebab ini terbagi lagi. Kemudian ada MJT terbagi dari SDM, kemudian lingkungan kerja, bahan, peralatan, khusus produksi, sifat pekerjaan, gitu ya. Nah, ini mencakup di tempat kerja, gitu ya. Kemudian, apakah aspek-aspek MJT tadi ya itu aman, sehat, gitu ya. Nah, kalau aman dan sehat dilanjutkan produksi. Kalau ada terjadi kecelakaan, ya dianalisis gitu ya, dianalisis, kemudian dicari faktor penyebabnya, gitu kan, baru masuk ke di breakdown unsur-unsur apa yang kira-kira dapat menyebabkan gitu ya terjadinya kecelakaan tadi, mulai dari aspek SDM-nya, mulai dari aspek lingkungan kerjanya, aspek bahan, peralatan, proses produksi, sifat pekerjaan, gitu ya. Itu bisa dilihat di bagian ini. Itu sebagai langkah awal ya ketika terjadi kecelakaan. Tapi ini sebenarnya bukan apa ya, bukan kondisi ideal gitu ya. Harusnya tentunya harapannya ya sebelum terjadi kecelakaan sudah dilakukan analisis gitu. Tetapi tentunya analisis itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, tentu kesehatan dan keselamatan kerja ini bisa berkembang sedemikian rupa sekarang karena memang banyak kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menjadi artinya yang sebelumnya yang tidak peduli dengan aspek K3 ini, dan akhirnya sering terjadi kecelakaan gitu kan. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kemudian menjadi pelajaran hingga akhirnya menjadi dianalisis ya, sehingga bisa menjadi pelajaran atau pengalaman untuk di masa yang sekarang sama masa yang mendatang, gitu ya. Jadi memang kecelakaan-kecelakaan itu tidak dipungkiri ya sering terjadi, apalagi kalau di zaman-zaman sebelumnya ya memang tidak terlalu memperhatikan aspek K3 ini. Nah, itu harusnya menjadi pelajaran yang berharga, kemudian diramu sedemikian rupa agar menjadi ilmu
dan akhirnya bisa kemudian kita analisis sedemikian rupa dan menjadi aspek pencegahan ya di masa sekarang. Jadi jangan sampai di masa sekarang kan sudah berkembang ilmu pengetahuan gitu kan, jangan sampai kemudian pengalaman di masa lalu itu menjadi sia-sia gitu kan. Pasti pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu ya, terjadi kecelakaan kerja misalnya, atau mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan ya di masa lalu. Nah, itu harusnya menjadi pelajaran yang berharga untuk dikelola ya, dianalisis apa sih faktor penyebabnya, kemudian menjadi aspek-aspek yang bisa dipakai untuk di masa sekarang ya. Oke. Nah, ini peraturan pelaksanaan secara sektoral. Ya, ada peraturan pemerintah nomor 19, peraturan pemerintah nomor 11, ya, kemudian Kemenaker, K3 dalam penerbangan dan pengangkutan kayu misalnya, kemudian K3 pada konstruksi bangunan, nah ini juga sering sekali ya. Nah, ini pembidangan teknik untuk penggunaan pestisida juga ada peraturan pemerintahnya, kemudian keselamatan kerja, radiasi, APAR, bencana tekan. Nah, tadi kita bahan kajian ada APAR ya, nanti coba kita bahas ya. Kemudian bencana tekan, instalasi alarm kebakaran otomatis, pemakaian asbes, tenaga produksi, angkat dan angkut. Nah, ini tentang instalasi petir, listrik gitu ya. Nah, ini untuk pendekatan SDM, itu ada peraturannya juga, wajib latih pertes bagi dokter perusahaan, kemudian peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1, wajib latih bagi para medis, kemudian wajib pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, syarat dan kualifikasi jurulas, syarat dan kualifikasi operator pesawat uap. Ini pendekatan SDM juga ahli K3, kompetensi teknis LIP, kemudian pengorganisasian penanggulangan kebakaran, dan operator dan petugas pesawat angkat dan angkut. Nah, ini pendekatan kelembagaan dan sistem ya. Itu ada P2K3, kemudian perusahaan jasa K3, dan terakhir pelaporan kecelakaan. Itu ya, jadi sangat lengkap ya ternyata peraturan pemerintah kaitannya dengan aspek-aspek K3 ini. Jadi memang tidak perlu diragukan lagi ya, bahwa memang aspek K3 ini menjadi dasar pokok, salah satu dasar pokok dalam penyelenggaraan ketika ada proyek, atau ada pekerjaan, atau ada pelayanan masyarakat. Jadi memang unsur K3 ini menjadi hal pokok yang perlu dipahami, dipelajari, dan diterapkan ya, khususnya bagi tenaga kerja ya. Nah, ini Ibu ada pembahasan tentang K3, kalian bisa baca sendiri sejarah definisinya ya. Nanti Ibu share bagaimana sejarahnya ya kan, itu dari banyaknya kejadian-kejadian ya, seperti ini ya. Pas abad 18 munculnya industri tenun, penemuan ketel uap untuk keperluan industri, tenaga uap sangat bermanfaat, namun pemanfaatnya mengandung risiko terhadap peledakan karena adanya tekanan uap yang sangat tinggi. Selama awal abad pertengahan, berbagai bahaya diidentifikasi termasuk efek paparan timbal dan merkuri, ya kan? Kebakaran dalam ruang terbatas serta kebutuhan alat pelindung perorangan. Ya, jadi memang ini yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pengalaman masa lalu itu menjadi titik balik gitu ya, sehingga aspek K3 ini menjadi berkembang ya, terutama keilmuannya
untuk dipakai ya, untuk dipakai di masa sekarang dan menjadi aspek penting ya dalam ketika kita bekerja. Nah ini ya, jadi ada tekanan uap, kemudian sejarawan pertengahan, berbagai bahaya termasuk efek paparan timbal dan merkuri, ya kebakaran dalam ruang terbatas serta kebutuhan alat pelindung perorangan. Nah, ini tidak ada standar atau persyaratan keselamatan yang terorganisir dari toko atau pertanian keluarga dan bertanggung jawab sendiri untuk keselamatan kesehatan dan kesejahteraannya. Selanjutnya menyusul revolusi listrik, revolusi tenaga atom, dan penemuan baru bidang teknik dan teknologi yang sangat bermanfaat, namun juga berbanding lurus dengan resiko gitu ya. Nah, sehingga perlu tindak lanjut ya dengan pemikiran tentang upaya K3. Jadi gambarannya ini dijelaskan bahwa mulai bahkan ada sejak zaman prasejarah, kesadaran manusia ya, umat manusia akan aspek keselamatan kerja yang sudah ada bahkan pada masa sampai sejarah. Ya, ditemukan tulisan tertua tentang K3 ya, luar biasa ya. Berasal dari zaman manusia prasejarah di zaman batu dan goa, ya, Paleolitik dan Neolitik. Ketika itu manusia telah mulai membuat kapak dan tombak untuk berburu. Kemudian bangsa Babilonia membuat desain pegangan dan sarung kapak, membuat tombak yang mudah untuk digunakan agar tidak membahayakan pemakainya serta pembawanya menjadi aman. Ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi tombak dulu kan zaman dulu dipakai ya, zaman batu, zaman ini kan menggunakan kapak tombak gitu kan. Nah, pegangannya udah dipikirkan nih kalau misalnya tidak dipakai pengaman atau tidak ada pegangannya atau tidak ada sarungnya itu akan membahayakan bagi orang yang membawa tombak tersebut gitu ya. Nah, makanya ada pemikiran untuk kemudian membuat sarung supaya juga lebih nyaman ya untuk dibawa kemana-mana, kemudian juga lebih aman sifatnya. Jadi memang sudah ada pemikiran keselamatan kerja ini sudah ada bahkan di zaman prasejarah, gitu ya. Nah, pada zaman prasejarah juga telah membuat saluran air dari batu untuk sanitasi. Ya, luar biasa banget ya, sudah ada pemikiran sampai ke sana. Kemudian sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, ya Raja Babilonia dalam kitab Undang menyatakan bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut harus dibunuh. Nah, justru ini yang apa namanya agak agak kejam ya peraturannya. Tapi intinya adalah memang ada yang harus bertanggung jawab ketika apa namanya bangunan yang dibangun itu tidak aman atau tidak safety yang kemudian bisa membunuh misalnya pemilik rumah gitu kan karena tidak amannya itu, maka ahli bangunan ini harus bertanggung jawab gitu ya kan. Jadi memang sudah ada aturan ya di zaman dahulu untuk kemudian menguatkan aspek keselamatan ini, walaupun ini dilihat dari aspek keselamatan yang punya rumah ya, tapi kan ceritanya ini adalah yang bertanggung jawab, dia sebagai ahli bangunan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ya ini Bu Punten, zaman Bu. mozaik. Ya. Slide-nya nggak jalan, Bu. Oh, seharusnya. Oke, stop share dulu. Oke, udah muncul.
Nah, ini dia bentuknya Ibu belum sempat buat dalam bentuk ini ya, PT. Nanti Bu share aja nih. Kemudian sejarah berikutnya kita lihat zaman Mozaik. Kita gedein dikit ya biar kalian bisa gede wajahnya. Atau bisa juga kalian scroll gitu lah kalau di HP gitu ya. Nah, ini zaman Mozaik lebih kurang 5 abad. Nah, setelah ada ketentuan bahwa ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksana dan pekerjaannya. Gitu ya. Pada waktu itu telah ada kewajiban memasang pagar pengaman pada setiap sisi luar atap rumah. Nah, gitu ya. Sekitar 80 tahun sudah Masehi, Plinius, seorang ahli ensiklopedia bangsa Roma, mensyaratkan agar para pekerja tambang memakai tutup hidung. Nah, ini udah ada kesadaran ya, berarti bahwa memang bahan apa ya, sumber daya yang ditambang itu bisa berbahaya bagi kesehatan penambang gitu ya. Nah, kenapa? Ya pastinya sudah ada tanda-tanda bagi para pekerja tambang khususnya ya, di mana pastinya sudah ada kesakitan atau angka kesakitan atau angka kematian gitu ya, angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi gitu ya. Jadi memang menjadi buah pemikiran gitu ketika sudah ada angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi bagi para pekerja tambang, itu tentu memberi pelajaran yang berharga sehingga walaupun ilmu pengetahuan saat itu terbatas, tapi kan bisa dinalar secara sederhana gitu kan, bahwa ini ada zat-zat yang berbahaya gitu kan, dan itu mungkin juga menjadi pengalaman dari pekerja tambang sebelumnya ya, akan memberikan informasi-informasi. Makanya tadi ada peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa seseorang ya itu penting untuk menginformasikan secara benar, secara nyata apa yang dirasakan ya. Supaya apa ya? Supaya itu menjadi bahan analisis ya ketika menetapkan syarat-syarat tiga. Termasuk ini ya, ya pastinya para pekerja tambang di zaman dahulu ya pasti sudah memberikan informasi-informasi bahwa mungkin dia merasa tidak nyaman ketika menghirup udara di daerah tambang, sehingga itu menjadi buah pemikiran gitu ya untuk menetapkan syarat ketiga di zaman dahulu ya, yaitu dengan apa? Dengan memakai tutup hidung ya, walaupun mungkin itu sifatnya masih sederhana ya dibanding yang ada sekarang. Nah itu. Selanjutnya ini bangsa Mesir. Jadi ini agak panjang ya pemahaman tentang kesehatan kerja ini, tidak serta-merta ada gitu. Memang butuh proses yang panjang gitu ya. Ketika sudah dilaksanakan terus tetap ada angka kesakitan dan kematian misalnya, ya ini lagi, dievaluasi lagi, kemudian ini terus sampai dia berkembang ilmu keilmuan ini disertai dengan perkembangan keilmuan di bidang lain gitu kan, khususnya kedokteran misalnya, kalau ini kaitan dengan kesehatan kerja ya. Nah itu akan saling melengkapi gitu untuk akhirnya mencapai keidealitasan di era sekarang gitu ya. Jadi memang butuh banyak sekali pengalaman ya di masa lalu untuk kemudian bisa sampai pada tahap sekarang ya. Kalian baca sendiri saja, nanti share ini ya. Universitas Benadi yang sebagai Bapak Kesehatan Kerja, beliau yang menguraikan hubungan berbagai macam penyakit dengan jenis pekerjaannya, menganjurkan agar seorang dokter dalam memeriksa pasien selain menanyakan riwayat penyakitnya juga harus menanyakan pekerjaan.
Ramazini menulis mengenai kaitan antara penyakit yang diderita seorang pasien dengan pekerjaannya. Mengamati bahwa para dokter pada waktu itu jarang mempunyai perhatian terhadap hubungan antara pekerjaan dan penyakit. Oleh Ramazini mulai mengembangkan ilmu kedokteran dari sudut pandang ilmu sosial. Ia juga menemukan bahwa terdapat dua kelompok besar contoh penyakit bekerja, yaitu bahaya yang terkandung dalam bahan yang digunakan ketika bekerja dan adanya gerakan janggal yang dilakukan oleh pekerja ketika bekerja. Nah, itu adalah Bapak PA3 ya, Bernardin Ramazini dari Universitas Modena. Peristiwa sejarah menggambarkan bahwa masalah kesehatan dan keselamatan manusia pekerja menjadi perhatian para ahli pada zaman itu. Pada masa revolusi industri di Inggris banyak terjadi kecelakaan yang membawa korban. Pada waktu itu para pengusaha beranggapan bahwa kecelakaan yang menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi pekerja merupakan bagian dari resiko pekerjaan yang harus ditanggung sendiri oleh para pekerja. Ya, nah itu juga masih berat sebelah gitu ya, berat sebelah dan sudah melanggar hak-hak sebenarnya. Karena ini yang harusnya yang bertanggung jawab adalah tentunya yang menyelenggarakan suatu kegiatan atau yang suatu pekerjaan ya, atau pengusaha atau direktur ya, bukan justru pekerjanya. Nah, ini pada masa itu masih yang bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan dan kemudian untuk mencegah kecelakaan itu adalah pekerja ya pada masa itu. Nah, itu tentu jadi ya, ketika itu terjadi tentu menjadi buah pemikiran lagi gitu kan. Apakah ini sudah tepat atau salah gitu kan? Apakah sudah memenuhi unsur kemanusiaan atau tidak gitu kan? Nah, setelah ditimbang-timbang baru tentu peraturan tersebut diperbaiki ya, sampai sekarang akhirnya yang bertanggung jawab tentu adalah yang menyelenggarakan, bukan pekerjanya. Nah, ini undang-undang pada tahun 1911 di Amerika Serikat diberlakukan undang-undang kerja yang antara lain mengatur bahwa setiap kecelakaan kerja terjadi baik akibat kesalahan tenaga kerja atau tidak, yang bersangkutan akan mendapat ganti rugi jika hal itu terjadi dalam pekerjaan. Nah, ini udah mulai mulai memperhatikan kepentingan pekerja yang ini lahir peraturan undang-undang kerja di Amerika Serikat. Oh, dari atas dulu ding belumnya. Nah, ini ya, bagi pengusaha kehilangan pekerja karena kecelakaan akan mudah diatasi menggantikan yang pekerjaan baru. Nah, gitu ya. Jadi pengusaha lepas tangan ceritanya pada zaman revolusi industri ya di Inggris. Keadaan yang tidak adil ini menimbulkan keadaan masyarakat bahwa hal itu tidak sesuai dengan asas kemanusiaan karena kecelakaan dan pengorbanan pekerja dalam hubungan kerja yang terus dibiarkan. Pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Ya, kesadaran masyarakat yang berkembang ini membuka peluang dan mendorong pekerja untuk menuntut perlindungan dengan meminta agar pengusaha melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan yang terjadi. Saat itu, bagi pekerja mengalami kecelakaan dilakukan perawatan. Nah, ini sudah mulai, para pekerja sudah mulai gerah gitu dan mulai mendorong dan melakukan menuntut perlindungan gitu ya. Baru sudah mulai ada perawatan ya ketika terjadi kecelakaan, tapi aspek perlindungannya belum maksimal, masih baru tahap ketika terjadi kecelakaan baru diatasi gitu, baru diobati gitu ya atau dirawat. Tapi ketika itu belum ada aspek-aspek pencegahan yang maksimal ya pada masa itu. Nah, baru berkembang lagi tahun 1911 tadi di Amerika Serikat sudah berkembang undang-undang kerja
Ketika misalnya terjadi kecelakaan akan dapat ganti rugi. Nah, ini sudah mulai lebih memanusiakan pekerja ya. Nah, undang-undang ini merupakan permulaan usaha pencegahan kecelakaan yang lebih terarah. Di Inggris, pada mulanya aturan perundangan yang serupa juga telah dilakukan, namun dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah terjadi karena kesalahan korban. Ya, kesalahan atau kelelahan disebabkan oleh korban, maka ganti rugi tidak diberikan. Karena posisi pekerja dalam posisi yang lemah, maka pembuktian salah tidaknya pekerja yang bersangkutan selalu merugikan korban. Akhirnya peraturan tersebut diubah tanpa memandang kecelakaan tersebut diakibatkan oleh si korban atau tidak. Berlakunya peraturan perundangan tersebut dianggap sebagai permulaan dari gerakan keselamatan kerja yang membawa angin segar dalam pencegahan kecelakaan industri. Ya, jadi cukup panjang ya sejarahnya. Oke. Nah, di dalam buku yang dibuat oleh Howey Cambridge, ya, menulis tentang upaya pencegahan kecelakaan. Ya, ini mulai ada buku yang dibuat untuk upaya pencegahan. Nah, dianggap merupakan permulaan sejarah baru bagi semua gerakan keselamatan kerja yang terorganisasi secara terarah. Prinsip yang dikemukakan Henry merupakan dasar program keselamatan kerja yang berlaku hingga saat ini. Peraturan tentang kelas 3 di Indonesia sendiri sudah lama ada, yakni dihubungi dengan diterbitkannya Undang-Undang UAP nomor 255 yang mengatur secara khusus tentang K3 di bidang cetak uap. Dan masih banyak lagi peraturan dengan keselamatan kerja di dunia kerja, khususnya di Indonesia. Nah, ini usaha sejarah K3 di Indonesia, kita baca lagi juga ya. Dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda untuk industri gula, pemerintah mengeluarkan aturan ya yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap yang penguasanya diserahkan kepada lembaga Jens van Het Stoomhuizen. Selanjutnya penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan industri. Untuk itu, pada tahun 1905 dengan STBL nomor 521, pemerintah Hindia Belanda melakukan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veliger, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga terkenal dengan landasan penerapan K3 di Indonesia. Nah, perlindungan tenaga kerja di bidang K3 melalui perjalanan sejarah yang panjang, telah dimulai dari 1 abad yang lalu. Kan, untuk usaha penanganan K3 dimulai dengan sejalan dengan pemakaian mesin uap tadi yang sudah dijelaskan ya. Kemudian pada tahun 1852 untuk melindungi tenaga kerja ditetapkan peraturan tentang pesawat uap. Nah, pada awal abad ke-20 sejalan dengan perkembangan di Eropa, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengadakan berbagai langkah perlindungan tenaga kerja dengan menerbitkan yang ditetapkan pada tahun 1905 ya. Kemudian pada tahun 1926 dilakukan perubahan atas beberapa pasal dalam KUH Perdata ketika dalam ketentuan baru dimaksud ya isinya mulai mengatur tentang kewajiban pengusaha melindungi pekerjanya. Kemudian kewajiban pengusaha mengatur dan memelihara ruangan, piranti atau perkakas, menyuruh pekerja melakukan pekerjaan sedemikian rupa agar melakukan pekerjaan dengan baik dan mengandalkan aturan serta memberikan petunjuk sehingga pekerja terlindungi jiwa, kehormatan, dan harta bendanya. Gitu ya sejarahnya. Nah, ini definisi K3 gitu ya. Yang pertama untuk keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses. Ya, sasarannya dalam lingkungan kerja, kemudian bersifat teknis ya. Nah, kalau kesehatan, pengertian kesehatan, sehat dan bisa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan kerja. Jadi kesehatan kerja ini ada dua ya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental ya, ada dua itu. Tujuannya supaya apa? Supaya produktif ya, ketika misalnya
sehat fisik tapi mental juga tidak bagus, ya tentunya akan mempengaruhi ya lingkungan kerja dan akan mempengaruhi produktivitas kerja juga. Jadi memang harus sehat secara jasmani dan rohani, ya. Oke. Nah, ini status kesehatan menurut Bloom. Ada lingkungan, pelaku yang mengikuti sikap, pelayanan kesehatan, dan sifat genetik ya. Jadi, nah ini yang bisa diatur itu apa ya? Tentunya lingkungan ya, lingkungan, kemudian perilaku. Nah, ini tadi kaitannya dengan secara mental ya. Kemudian pelayanan kesehatan. Jadi ada 3 aspek ini yang bisa kita atur ya. Kalau yang genetik memang susah ya kan, tidak bisa, susah untuk diatur kalau memang genetik. Kalau yang 3 ini kita bisa mengubah dan mengatur sedemikian rupa supaya aspek kesehatan kerja bisa terpenuhi ya. Tuh ya. Nah, ini jalur-jalur yang berbahaya yang tubuh manusia itu dari asupan, dari hirupan, dari penyerapan ya di pori-pori kulit, kemudian masuk melalui luka ke sayatan. Itu ada aspek yang substansi berbahaya yang perlu diperhatikan. Kemudian menurut Ridley juga contoh sederhana mencegah masuknya substansi. Kalau asupan makanan dilarang makan di tempat kerja, ya kalau artinya bukan dilarang tempat kerja ya, tapi di tempat teknik dalam bekerja. Kalau misalnya mau makan tempat kerja boleh, tapi tentu di lingkungan yang dipastikan lingkungan yang aman, yang bersih, yang memang tempat untuk beristirahat ya, bukan tempat untuk bekerja secara teknis ya. Karena kalau bekerja secara teknik, takutnya nanti dia akan mudah untuk tercemari, gitu ya. Jadi memang perlu diperhatikan juga. Kemudian, ya kita juga perlu menjaga diri dari misalnya mencuci tangan, kemudian ya cemaran rokok juga perlu diperhatikan ya. Kemudian hirupan pernapasan, menggunakan pelindung pernapasan yang sesuai dengan substansi, menyediakan ventilasi keluar, ekstraksi uap dan debu. Kalau penyerapan, kalau misalnya ada kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang misalnya kita mau di tempat di lab kimia gitu kan, itu perlu menggunakan sarung tangan ya kan, karena apalagi memang ada substansi-substansi yang berbahaya gitu kan, jadi perlu diperhatikan jangan sampai dia ada terserap di kulit kita dan menjadi berbahaya ya kan, makanya perlu ada APD yang digunakan, misalnya sarung tangan tadi itu ya. Ini definisi kecelakaan kerja. Kalian bisa baca sendiri ya, tujuan yang sama itu tadi udah dibahas, tujuannya, fungsi, organisasi, ini tadi juga udah di peraturan perundang-undangan. Lambang keselamatan kerja ini seperti ini ya, lambang keselamatan kerja atau lambang ketiga, yang mungkin sering kalian temui di kalau ada kerjaan proyek misalnya di kerjaan di jalanan, misalnya ada bikin MRT atau LRT atau jalan proyek jalanan, biasanya ada di tempel utamakan K3 kesehatan dan keselamatan kerja dengan lambang yang seperti ini, kan? Nah, ini kita pengertian kecelakaan kerja mungkin nanti kita bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya ya, nggak perlu sekarang. Yang penting kalian sudah paham
sejarahnya, pengertiannya, dan peraturan perundang-undangan. Itu yang penting ya untuk pertemuan awal kita hari ini. Oke, ada pertanyaan untuk baik RPS-nya maupun materi kita, materi dasar kita hari ini, materi awal ya, pendahuluan. Ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa, Dek? Sampai jam berapa ini? Ini nggak, suara Ibu kedengeran nggak? Nur Anis, PT apa tuh? Utama. Nur Anis lagi di mana? Dan Bu, Iya. harusnya emang udah ini sih Bu, sampai Ada pertanyaan? Apa Biga? Kenapa Biga? Kenapa, Dek? Mau bilang apa tadi? Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalian udah pada ngekos di Unsika 2? Enggak ya? Atau masih pada di rumah masing-masing? Masih di rumah, Ibu. Ya, minggu depan berarti udah harus di Unsika 2 ya. Kita udah, apa namanya, udah insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan ya praktiknya di kelas gitu ya. Oke, aman. Nanti Ibu share ya materinya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan apalagi coba. Mungkin besok kita masuk ke materi gizi kerja ya. Besok pagi ya. Pagi juga ya. Ibu nggak tahu ini ada rapat ya. Nggak tahu kita bisa sembari atau bagaimana. Nanti Ibu komunikasikan lagi. Gimana, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, aman? Kalau nggak ada, udah berarti kita udah selesai materi hari ini. Kita akhiri mungkin insya Allah ketemu besok ini untuk Ibu kerja. Ibu akhiri, terima kasih semua perhatiannya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama. Oh iya, jangan lupa Ibu bikin baru ini kan, mau bikin kampusnya, agendanya, tapi kayaknya kalian ini aja lah absen manual dulu, bikin ini ya, bikin grup untuk K3 ya, WA grup, situ aja absen dulu untuk sementara sambil kita menunggu kampusnya jadi ya, untuk absen di kampus. Sip, Ibu Lid ya, Assalamualaikum.